Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mahmud Mustafa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika Digital. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rajab dengan NIM 2402055010001. Di sini saya akan menjelaskan materi decoder dan encoder. Langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, definisi decoder. Decoder adalah alat yang digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Pengertian decoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input-input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Nah, terdapat 5 jenis decoder. Yang pertama, 1 to 2 binary decoder. Kedua, 2 to 2 binary decoder. Yang ketiga, 3 to 8 binary decoder. Yang keempat, implementasi decoder untuk full adder. Yang kelima, 2 to 4 decoder dengan enable inputnya. Nah, yang pertama, 1 to 2 binary decoder. 1 to 2 binary decoder adalah rangkaian logika yang mengubah masukan kode biner N bit menjadi M saluran keluaran. Dalam rangkaian ini, hanya satu saluran keluaran yang akan diaktifkan dari beberapa kemungkinan kombinasi masukan, seperti gambar di atas. Yang kedua, 2 to 2 binary decoder. 2 to 2 binary decoder adalah teknik pengkodean yang mempresentasikan 2 bit biner dalam satu dari 4 level tegangan. Dengan teknik ini, data dikirim dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan pengodean NRZ. Nah, yang ketiga, 3 to 8 binary decoder. Decoder 3 to 8 binary decoder adalah memiliki 3 saluran masukan dan 8 saluran keluaran seperti gambar di atas. Decoder ini juga dikenal sebagai decoder biner ke oktal ke converter. Yang keempat, implementasi decoder untuk full adder. Implementasi decoder untuk full adder adalah rangkaian logika yang menerima input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner inputnya. Dapat dilihat gambar di atas. Nah, yang terakhir, 2 to 4 decoder dengan enable input. Decoder 2 to 4 dengan enable input adalah rangkaian yang mengubah data bilangan biner pada inputnya menjadi data asli pada outputnya. Input demultiplexer akan menjadi input enable decoder dan pemilih demultiplexer menjadi output decoder. Nah, sedangkan encoder adalah rangkaian yang berfungsi untuk pengkodean data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Encoder dalam rangkaian digital adalah rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Nah, kesimpulannya, decoder adalah alat yang digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding, sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi asli. Pengertian decoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input-input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Fungsi decoder adalah untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan 7 segmen. Itu adalah sebabnya kita menggunakan decoder agar dapat dengan cepat menyelesaikan 7 segmen. Output dari decoder maksimum adalah 2N. Jadi, dapat kita bentuk N to 2N decoder. Jika kita ingin merangkai decoder dengan kita buat dengan 3 to 8 decoder menggunakan 2 to 4 decoder. Sehingga kita dapat membuat 4 to 16 decoder dengan menggunakan 2 buah 3
to 8 decoder. Sedangkan encoder adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengkodekan input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Encoder dalam rangkaian digital adalah rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dengan bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Encoder akan mengkodekan setiap jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner. Dalam teori digital, banyak ditemukan istilah encoder seperti decimal to BCD encoder, yang berarti rangkaian digital yang berfungsi untuk mengkodekan line input dengan jumlah line input desimal 0 ke 9 menjadi kode bilangan biner 4 bit BCD atau binary coded dan desimal atau 8 line to 3 line decoder yang berarti rangkaian encoder dengan input 8 line dan output 3 line 3 bit BCD. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.